Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang kami muliakan, wabil khusus Bapak Imam, para alim ulama, para sesepuh jajaran DKM Masjid Al-Amanah yang kami muliakan, dan seluruh jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Amanah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, yang pada kesempatan siang ini kita duduk dalam rangka untuk menuntut ilmu agama yang nilainya di sisi Allah lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima. Dan karena ini kesempatan masih bulan Syawal, tidak ada salahnya manakala kami dari salah satu pemberi materi yang ada di Masjid Al-Amanah menyampaikan dari hati yang paling dalam, minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang kembali kepada fitrah, kemudian kembali menjadi orang-orang yang faizin, sukses. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum. Semoga Allah menerima puasa kita, solat kita, solat tarawih, solat witir, solat tahajud, zakat kita, dan mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kekhilafan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang lahir ataupun yang batin. Dan pada kesempatan bulan Syawal ini bagus sekali kita memulai lagi kajian kita, majelis ilmu kita, karena bulan Syawal itu artinya dari kata kathirus syaul. Syawal artinya itu banyak syaulnya. Syaul dalam bahasa Arab artinya adalah khafifun sari'un amal, sari'ul amali, yaitu orang yang ringan dan cepat bergegas dalam beramal. Jadi nilai positifnya yaitu bulan Syawal bukan kita lebih lemah lagi dari bulan Ramadan atau meninggalkan amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, tidak, tapi justru lebih cepat, lebih bergegas, lebih giat lagi dalam beramal agama. Dan alhamdulillah ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian buktikan, walaupun sudah lewat bulan Ramadan tapi masih giat sholat berjamaah dan duduk dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan hal itu, yaitu orang yang meningkat dalam bulan Syawal, bukan tambah kendor tapi justru meningkat amaliyahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan meneruskan kajian dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana pembahasan kali ini adalah babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang datang perihal pakaian baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadirinnya mulia, musannif akan menerangkan atau menyampaikan, di sini dicantumkan sekitar 16 hadis yang berkaitan dengan pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya telah dibahas tentang rambut Nabi, cara bersisir Nabi, cara menyemir rambut Nabi. Maka diteruskan dengan pakaian Nabi, karena kesemuanya itu terkait dengan berhias, penampilan luar, yang mana baginda Nabi SAW dalam Islam ini mengajarkan minta diperbaiki batinnya dan dijadikan bagus zahirnya. Batinnya lebih baik dari lahirnya, tapi lahirnya
secara lahir juga Rasulullah SAW minta agar diperbaiki atau dibaguskan oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'al sarirati khairam min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Itu di antara doa Nabi, ya Allah jadikanlah batinku, hatiku, imanku, yakinku lebih baik dari zahirku. Tapi ya Allah jadikan pula penampilan lahirku juga bagus. Nah, itu doa Nabi SAW sangat-sangat bagus, yaitu mengajarkan kepada kita supaya batinnya juga baik tapi tidak menafikan penampilan lahir. Penampilan secara lahir juga baik. Nah, maka ini kaitannya dengan itu. Ya, karena di dalam pakaian, kata para alim ulama, itu ada hukum-hukum tertentu. Pakaian itu penting dan ada hukumnya. Seperti ada kalanya pakaian itu hukumnya wajib, manakala tujuannya untuk menutup aurat. Ya, aurat laki-laki di atas pusar, di bawah lutut, maka mencari kain atau pakaian untuk menutupi bagian itu hukumnya wajib. Atau ada kalanya pakaian itu hukumnya sunnah, yaitu memakai pakaian yang baik ketika 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Memang tidak harus baru, tapi disunnahkan memakai pakaian yang terbaik. Itu hukumnya sunnah, sehingga mendapat pahala kalau ketika hari raya kita memakai pakaian yang terbaik. Atau misalnya memakai pakaian putih ketika hari Jumat untuk sholat Jumat, itu juga hukumnya sunnah. Maka itu memakai pakaian putih pada hari Jumat berpahala. Atau bisa juga hukumnya memakai pakaian itu haram. Loh, kok bisa memakai pakaian haram? Iya, misalnya kaum laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ini hadis-hadis Nabi menerangkan larangan, keharaman bagi kaum laki-laki memakai sutra. Atau misalnya hukumnya makruh. Di sini diterangkan hukumnya makruh, contohnya labesil atau lubsil khalaqi daiman lil ghani. Orang kaya tapi senang memakai pakaian yang lusuh atau usang. Nah, ini hukumnya makruh. Orang kaya tapi malah tidak bersyukur, tidak menampakkan bahwa dia diberi nikmat oleh Allah, tapi malah berperan atau seolah-olah dia lusuh atau tidak punya, katakanlah demikian. Ini malah hukumnya sampai apa? Makruh. Dan selain itu memakai pakaian selain 4 perkara tadi hukumnya mubah. Nah, jadi ada hukum-hukum tertentu. Ya, memang orang kaya itu dianjurkan memakai pakaian yang baik, atau bahkan orang tidak harus kaya, kita itu memakai pakaian yang baik. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'ami fi 'abdi. Allah itu sangat suka, ini hadis sahih, Allah itu sangat suka apabila bekas-bekas nikmat, pengaruh atau bekas nikmat dari Allah itu tampak pada diri hamba. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah, rizki yang luas, ya kita pakai pakaian yang baik, karena Allah suka. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang terkait dengan pakaian Nabi SAW. Yang dibahas dalam awal-awal dalam hadis-hadis ini adalah model pakaian yang biasa atau disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 16 hadis, 3 hadis pertama itu redaksinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Di dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Di dalam hadis ketiga sama dari Ummu Salamah, kanat ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamisa. Yang artinya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baju gamis.
Sekali lagi, pakaian yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baju gamis. Ya. Kita tidak asing Pak ya, baju gamis ya. Atau dalam bahasa Arab itu bahasanya bukan gamis tapi pakai qaf, qomis. Nah, itu kalau kita baca dalam Al-Qur'an surat Yusuf ada. Di dalam surat Yusuf ada kata-kata qomis, bahkan beberapa kali. Fa in kana qamisuhu qudda min duburin. Nah, itu ada. Kalau baju gamisnya Nabi Yusuf sobek dari belakang. Nah, itu yang ketika tentang Zulaikha berbuat tipu daya terhadap Nabi Yusuf, ya kan, menuduhnya, menggodanya, maka ada anak kecil yang bisa bicara menerangkan itu, lihat aja bajunya Yusuf, gamisnya Nabi Yusuf. Kalau sobek dari belakang, nah itu berarti yang salah Zulaikha. Kalau sobek dari depan berarti yang salah Yusuf. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan idhab biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Wahai kalian, bawalah baju gamisku ini dan kemudian letakkanlah di mata atau wajah ayahku, nanti dia akan bisa melihat lagi. Ya kan, Bapak sering dengar itu ya. Nah, itu ceritanya atau penjelasan dari para ahli tafsir, diantaranya Imam Qurtubi, itu adalah baju gamis Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ternyata baju gamis itu bukan pakaian khusus Nabi Muhammad SAW, sudah dipakai oleh nabi-nabi terdahulu, dimulai dari Nabi Ibrahim. Di dalam tafsirnya itu baju yang ceritanya kan Nabi Yakub itu sedih sekali. Nabi Yakub sedih sekali kehilangan Nabi Yusuf putranya, bahkan Bunyamin saudaranya Nabi Yusuf, sampai dia sedih menangis sampai matanya buta. Nah, Nabi Yusuf yang mana dia menyimpan baju gamis yang diberikan oleh ayahnya Nabi Yakub. Nah, ini Nabi Yusuf tahu bahwa baju itu dulu adalah pakaian yang diberikan Allah ketika Nabi Ibrahim dibakar di api Namrud. Jadi ketika Nabi Ibrahim dilontarkan di api Namrud, Allah Ta'ala memberikan pakaian dari surga, gamis, sehingga badannya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Kemudian Nabi Ibrahim menyimpan baju gamis itu, kemudian memberikannya kepada Nabi Ishak, putranya. Nabi Ishak memberikan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub memberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pakaian itu dari surga dan ada bau surganya, sehingga kata alim ulama, dan di situ bahkan kata Nabi Yusuf sendiri bahwasanya baju ini ada rihul jannah, ada wewangian surganya, sehingga tidaklah orang memakainya atau orang mendekatkan padanya kecuali dia akan sembuh dari segala penyakit. Maka benar Nabi Yusuf itu yakin sekali dengan janji Allah Ta'ala, karena itu pakaian surga, sehingga ya'ti basiro, tidak ragu-ragu lagi Nabi Yusuf mengatakan dia pasti akan sembuh, bisa melihat lagi. Maka itu baju gamis dari sini kita ketahui adalah pakaian para nabi-nabi. Bahkan Nabi Isa alaihi salam kalau yang digambar-gambar itu masih itu pakainya pakaian gamis. Jadi hampir semua nabi model pakaiannya adalah gamis. Nah, sekarang kita mungkin bertanya-tanya, gamis itu definisinya bagaimana? Wahai Pak Ustadz atau wahai Ustadz, bagaimana itu? Nah, di dalam kitab Syarah Syama'il ini diterangkan dalam bahasa Arab, al-qamisu ismun lima yulbasu minal makhiti alladhi lahu kummani wa jaybun yulbasu tahta thiyabi. Gamis adalah sejenis pakaian yang berjahit. Ya, ciri gamis itu berjahit. Yang mana dia mempunyai dua lengan. Gamis itu mempunyai dua lengan, kemudian ada kantongnya atau ada jaib, itu bisa diartikan lubang leher atau kantongnya. Di baju yang dijahit yang memiliki dua lengan, yang mana ada kantungnya atau ada lubang untuk masuk leher, yang dipakai pada pakaian bagian dalam, yaitu yang melekat dengan tubuh secara langsung, atau pakaian dalam. Kalau pakaian luar itu nanti namanya jubah itu pakaian luar.
jubah, jaket itu pakaian luar. Tapi kalau pakaian dalam namanya gamis. Pakaian berjahit punya 2 lengan, punya lubang untuk leher dan ada kantongnya. Nah, salah satu, ada kalanya ada kantong atau tidak ada kantong, tapi yang jelas ada lubang untuk lehernya. Itu adalah gamis. Dan umumnya gamis itu wala yakunu min sufin, bukan dibuat dari bulu binatang, tetapi umumnya dibuat dari 2 bahan, qatnun wa kattanun. Di sini terbuat dari kain katun atau kapas, umumnya seperti itu. Tapi ini bukan bahannya, itu bukan batasan pasti. Batasan pasti pokoknya pakaian berjahit punya 2 lengan, kemudian ada lubang untuk lehernya atau ada kantungnya. Ya, dari sini definisinya sudah sederhana. Nah, ini kenapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai memakai gamis? Ada beberapa alasan. Yang pertama, li'annahu astaru lil badani min ghairihi. Karena baju gamis, karena dia berjahit sehingga lebih menutup anggota badan. Ya Pak ya. Jadi baju gamis itu karena berjahit membentuk tubuh kita sehingga tidak tampak bagian badan kita atau bagian bawah kita, itu tidak tampak. Ya, betul-betul menutup. Kalau seandainya berjalan atau bergerak ketika sholat itu tidak tersingkap. Berbeda dengan pakaian zaman sahabat dulu, baginda Nabi sendiri pernah berpakaian seperti itu, yaitu ketika mereka dulu fakir atau tidak punya pakaian atau pakaian masih sulit, Nabi dan sahabat itu kadang pakai pakaian cuma sarung diikatkan, kemudian ada selendang yang diselampirkan atau diletakkan pada bahu beliau. Jadi kadang ketiaknya kelihatan, kadang bagian pinggir tubuh Nabi kelihatan. Makanya dalam hadis Nabi satu ketika mengangkat tangan doa, ketiaknya putih, ketiaknya kelihatan karena pakaiannya tidak berjahit. Nah, jadi Nabi menyukai gamis itu karena lebih menutup aurat. Kemudian gamis itu karena terbuat umumnya dari katun atau kapas, akhaffu alal badani, lebih ringan dipakai daripada zaman dahulu pakaian dari bulu. Itu berat dan sering mudah mengeluarkan keringat. Dulu para sahabat pakaiannya kadang-kadang dari bulu binatang, sehingga keringat lebih mudah bercucuran, baunya tidak sedap. Maka Nabi kurang suka perkara itu. Nah, Nabi di sini sering menggunakan gamis. Dan yang ajib, bapak-bapak sekalian, diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu hanya memiliki komisun wahidun, satu baju gamis saja. Jadi bajunya Nabi yang berupa gamis itu cuma satu. Ini berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ma rufi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu ghidha'un li'isha'in. Nabi itu tidak pernah makan 2 kali, makan pagi dan makan malam, tidak pernah. Wala asya'un li ghada'in, tidak pula makan malam terus makan pagi. Kalau makan pagi tidak makan malam, kalau makan malam tidak makan pagi. Wala tikhadu min syai'in zaujain, dan Nabi tidak pernah menyimpan sesuatu berpasangan. La qamisaini, tidak pernah menyimpan atau memiliki 2 gamis. Wala ridaaini, 2 kain syal atau selendang. Wala izaraini, tidak pula 2 buah sarung. Wala zaujaini min ni'alin, tidak pula memiliki 2 buah sandal. Ini pribadi Nabi SAW, saking sederhananya beliau menyontohkan kita demikian. Tapi bukan berarti kita dilarang Pak memiliki baju lebih dari 1, tidak, mubah, boleh. Tapi ini pribadi Nabi itu memang sangat sederhana sekali, sampai baju saja yang berupa gamis itu hanya 1 buah saja. Ya, sekarang ciri-ciri gamis yang sunnah, yang kalau kita pakai dengan niat mengikuti Nabi kita akan dapat pahala bagaimana? Itu tadi sudah diterangkan. Pertama, lahu kummain, punya 2 lengan. Yang di sini pada hadis berikutnya ada hadis bahwasanya pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilar ruzghi.
adanya lengan gamisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya mencapai rusghun. Rusghun itu apa bapak-bapak? Rusghun itu pergelangan tangan. Jadi gamisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cirinya panjang lengannya sampai pergelangan tangan. Ini yang sering Nabi pakai yang seperti itu. Atau di sini pernah juga Nabi memakai asfala minar rusghi, lebih bawah sedikit dari pergelangan tangannya. Atau bahkan riwayat yang lain, jadi Nabi gamisnya tetap satu, tapi kadang-kadang karena sudah rusak ganti yang lain. Nabi ada kalanya memakai sampai pergelangan tangan, ada sampai lebih dari pergelangan tangan. Bahkan kana kummahu ma'al asabi'i, bahkan ada yang sampai pernah panjang sampai mencapai jari jemarinya. Jadi lebar begitu terus panjang sampai hampir jari jemarinya. Ya, tapi di sini dikompromikan hadis ini oleh para alim ulama bahwasanya bahwa pakaian yang sampai jari jemari itu Nabi ketika sedang mukim, bukan sedang melakukan perjalanan. Kalau Nabi sedang melakukan perjalanan itu biasanya sampai pergelangan tangan. Kenapa? Karena kalau sampai pergelangan tangan ini lebih mudah disingkap, lebih mudah bergerak, ya, tidak menyusahkan begitu. Sehingga ketika perjalanan lebih ringan, lebih baik. Nah, itu cirinya begitu, Pak. Jadi pakaian kita kalau misalnya gamis ya, kalau ada lengannya paling baik menurut Nabi atau yang biasa Nabi lakukan sampai pergelangan tangan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ciri gamisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada zirru komisihi, ada kancingnya, ada kancingnya. Yang mana Nabi kadang-kadang memakainya, kancingnya ditutup, ada kalanya Nabi buka. Nah itu. Zirru komisihi mutlakun. Jadi pernah bahwasanya kancingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlepas, tapi pernah juga kancingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertutup. Jadi ciri gamis yang kedua ada kancingnya. Ya. Kemudian ciri gamis yang ketiga yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuluhu ila muntasofi saqaihi. Nah, ini saya ringkaskan saja hadisnya karena di sini pembahasannya panjang, tapi hadisnya saja. Kana qamisuhu, kana tulu qamisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila muntasafi saqaihi. Panjangnya gamisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pertengahan betis. Jadi di atas mata kaki, di pertengahan betis beliau. Jadi tidak menutup mata kaki. Ya, itu gamisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringnya seperti itu. Nah, mungkin kita bertanya, loh Pak Ustadz, kita kan pakainya baju koko, itu bagaimana itu? Apakah itu juga sunnah dan dapat pahala? Ya, jadi gamis itu mutlak. Gamis itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ini sudah dibahas oleh alim ulama. Kalau yang seperti yang dipakai Pak Ustadz Hamdan misalnya ya, atau saya, ini yang sampai di atas mata kaki, ini namanya gamis. Orang sering menyebut ini jubah ya. Kalau jubah itu baju luar, namanya yushakku kudamai, yaitu bagian depannya itu terbelah, itu jubah yang biasa dipakai para habaib, para sayyid, yaitu ya, baju luar. Tapi kalau langsung pada badan seperti ini namanya tetap gamis. Itu ada kalanya panjang. Ya, tapi yang dipakai bapak-bapak pada umumnya itu baju takwa atau baju koko ya, yang mana itu biasa dipakai oleh orang Indonesia, Malaysia, orang-orang serumpun dengan kita. Nah, itu juga masih dalam kategori gamis karena memenuhi syarat. Lengannya ada 2 lengan, ada lubang untuk leher, ada kantong, kan tadi definisinya seperti itu. Adapun panjang atau pendek itu menyesuaikan. Tapi memang Nabi sendiri komisnya itu panjang sampai pertengahan betis. Jadi memakai yang panjang itu kan lebih dari segi gerakan. Kalau sholat, maaf ya, bagian belakang tubuh tidak terbentuk.
tidak ada bentuk belakang tubuhnya. Nah, maka kalau kita pakai baju takwa, baju koko boleh juga, tapi dengan sarung. Sarung itu juga sunnah. Sarung itu Nabi juga pakai sarung, kemudian pakai baju takwa. Itu sudah dapat sunnah juga. Nah, itu juga termasuk memakai gamis. Jadi mungkin tentang gamis sampai di sini dulu. Kita persilahkan apabila ada pertanyaan dari bapak-bapak dan jamaah, dipersilahkan. Ini pembahasannya masih panjang. Nabi itu nanti pakaiannya ada syal, ada imamah sorban, ada sarung, ya. Itu nanti ada pada pembahasan berikutnya. Tapi pada hari ini kita cukupkan tentang gamis dulu. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, gamis adalah pakaian yang disunnahkan oleh para nabi dan Nabi SAW. Cirinya punya 2 lengan, ada lubang untuk leher atau kantungnya. Kemudian pakaian Nabi, gamisnya panjangnya sampai pertengahan betis, lengannya sampai kedua pergelangan tangan. Ya, monggo mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, Bapak. Oh iya. Ya, rambut yang bagian lain selain kepala disemir. Oh iya, boleh, bagus. Pertanyaan yang baik, masya Allah. Ketika rambut itu sudah mulai memutih atau beruban, hukumnya justru disunnahkan untuk disemir. Dan bagian kepala itu memang, tapi juga tidak hanya bagian kepala. Misalnya kita berjenggot, ada jenggotnya Bapak, atau ada jambangnya misalnya, itu juga tetap disunnahkan untuk disemir juga. Bagian rambut yang lain, yang memang yang disunahkan di situ keterangannya pada wajah. Nah, mungkin kalau rambut-rambut yang lain di tubuh nggak perlu sepertinya Pak untuk disemir ya. Yang jelas saja, yang kepala ya kan, kepala, kemudian jambang, kemudian janggut. Kalau kumis kan sunahnya dicukur ya. Nah itu kalau kita, kata Nabi ketika itu kan Abu Bakar membawa ayahnya namanya Abu Kuhafah. Abu Kuhafah itu rambutnya sudah putih semua. Maka Nabi SAW bersabda, ghayyiru, ini dirubah nih warnanya, wajannibus sawat, tapi nyemirnya jangan pakai warna hitam. Nah, kalau nyemir pakai warna selain hitam, pokoknya yang enggak hitam lah, mungkin agak abu-abu. Kalau orang-orang Pakistan, India itu biasa yang dari henna itu apa ya? Pacar ya, yang warnanya agak kemerahan. Itu disunnahkan, dan Nabi sendiri pernah khidab atau menyemir. Jadi sunnah juga Pak, pada bagian selain kepala, pada wajah, jenggot, janggut itu disunahkan tetap untuk disemir. Tapi catatannya kalau sudah beruban. Catatannya kalau sudah beruban Bapak. Ya. Oh dicukur atau disemir? Oh ya. Iya boleh. Kalau bagian vital itu disunahkan setiap 40 hari sekali untuk dicukur habis. Karena itu banyak hikmahnya, kebersihan. Juga bagi yang masih berhubungan dengan suami istri itu meningkatkan, termasuk di antara faedahnya menurut tabib atau dokter, meningkatkan gairah seksual sehingga nanti lebih semangat begitu. Nah, itu dicukur Pak. Dicukurnya itu pakai cukur habis begitu, bukan gunting tapi dicukur habis. Namanya dalam bahasa Arab al-istihdad. Itu kaum ibu-ibu pun demikian juga. Ibu-ibu setelah 40 hari sekali itu juga dicukur, dan sunnahnya hari Jumat, hari Kamis atau hari Jumat atau mau hari raya itu disunahkan dicukur juga. Begitu Bapak ya, sunnah hukumnya dan dapat pahala. Itu hadisnya sahih dan itu termasuk Oh enggak, kalau rambut yang ada di lengan, di betis itu tidak disunahkan dicukur. Yang sunnah dicukur rambut-rambut itu ya, bulu kemaluan, bulu ketiak, kumis, nah itu disunahkan untuk dicukur. Kalau jenggot dipelihara, kumis pun tidak dicukur habis, digunting. Kalau ketiak sunnahnya dicabut,
hadisnya begitu ada dicabut. Tapi kalau kesakitan mungkin pakai apa begitu, perantara obat atau apa yang kiranya kalau dicabut tidak sakit. Kemudian bulu kemaluan. Nah, itu rambut-rambut yang disunahkan untuk dihilangkan atau dipangkas. Tapi kalau pada betis, pada lengan, rambut-rambut itu tidak, itu tidak. Karena Nabi itu disifati berambut itu, pada kaki, lengan belum berambut, tapi tidak pernah ada hadis Nabi mencukur bulu pada tubuhnya. Begitu Pak ya? Ya. Bagaimana Pak? Ada lagi atau ada yang bertanya lagi atau kita cukupkan? Ada yang bertanya lagi mungkin? Masya Allah. Jadi begitu ya, Insya Allah ya. Jadi kita sudah rata-rata sudah pakai kain baju gamis ini. Nah ini kita istiqomah pertahankan. Kalau sholat pakai baju gamis, karena kalau kita niatnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka berpahala besar, dan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah di zaman rusaknya umat dapat pahala 100 orang mati syahid. Subhanallah. Maka kita sunnah yang simpel seperti ini kan, baju gamis, baju koko kita pakai terus ya kan, dalam sholat terutama. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ahli sunnah dan nanti dapat syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Benarnya datangnya dari Allah, kekurangan dari pribadi kami mohon diikhlaskan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.